Rain adalah seorang mahasiswa di Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Dia sekarang semester 5 program studi pendidikan teologi. Dilihat dari wajahnya, ia sedang kebingungan. Hal ini disebabkan karena dulu dia pernah masuk di biara, tetapi karena keluarganya tidak setuju, akhirnya dia mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Dalam proses belajarnya selama ini, dia masih ada niat untuk melanjutkan biara. Tetapi karena keluarganya masih tidak setuju, sehingga dia tidak fokus dalam belajar. Dengan inisiatifnya, dia pergi ke bimbingan konseling untuk menyelesaikan persoalan yang dia alami. Karena dia ingin fokus belajar, tetapi sulit untuk mengubah hal tersebut. Silakan masuk. Oh baik, ini dari mana? Oke baik Bu, dari Cibal tadi Bu. Oke, bagaimana perjalanan dari Cibal sehingga sampai di tempat ini? Oke baik Ibu, dalam perjalanan tadi sangat melelahkan Ibu karena banyak perjalanannya itu sangat berantak Ibu. Oke, jadi perjalanan tadi tentu melelahkan ya. Ibu. Oke, sebelum kita berbincang panjang lebar, alangkah baiknya kita harus memperkenalkan diri dulu. Jadi di sini sebentar tidak boleh gugup ya, kita berbincang dengan santai saja, ngobrol santai ya. Oke, karena di sini tuh bersifat rahasia juga, dan apa yang diceritakan oleh Ite sebentar itu ceritakan semuanya ya. Oke. Jadi perkenalkan diri dulu supaya saya tahu namanya ya. Oke baik Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Safedin Sazimanda, biasa dipanggil Rain, saya dari Cibal, dan sekarang saya semester 5 tingkat 3 kuliah di Unika Santo Paulus Ruteng. Oke, prodi apa di Unika? Prodi pendidikan teologi. Oke, Ya Ibu. Oke. Baik, saya Nafrayani. Di sini saya sudah beberapa tahun bekerja di bagian bimbingan konseling ya. Jadi di sini sebentar Kak Karin, silahkan menceritakan apa yang menjadi persoalan dalam diri Kak Karin. Kita di sini ngobrolnya itu santai, tidak boleh gugup ya. Anggap saja saya dengan Ite itu teman seangkatan. Jadi tidak boleh takut, tidak boleh berpikir nanti ibu akan menceritakan ke orang lain. Jadi di sini adalah sifatnya rahasia. Oke. Jadi Karin, ibu memberikan waktu itu saat dalam pertemuan ini tuh 30 menit. Oke, dalam 30 menit. Jadi sebentar, Karin silahkan ceritakan semua apa yang
apa yang menjadi persoalan dalam diri Kak Rein. Oke, Kak Rein kalau boleh tahu bagaimana perasaan Kak Rein? Oke, baik Ibu, kalau bicara tentang perasaan Ibu, saya merasa senang Ibu karena bisa bertemu dengan Ibu. Oke, tentunya Kak Rein ini bertemu dengan Ibu ada tujuannya. Oke, Kak Rein datang di sini jauh-jauh dari Cibal, ingin menceritakan sesuatu yang harus diceritakan dengan Ibu. Coba Kak Rein itu cerita sedikit apa yang menjadi persoalan dalam diri Kak Rein. Oke, baik Ibu, yang menjadi persoalan dalam diri saya Ibu, yang pertama itu tidak fokus dalam diri saya, di mana di sini saya ada dua pilihan dalam diri saya. Oke, kalau boleh tahu pilihan itu yang dimaksud oleh Kak Rein itu pilihan apa? Pilihannya itu yang pertama masuk biara dulu. Oke, Yang kedua sekarang kuliah di Universitas Sulteng. Oke, berarti dulu Kak Rein itu ingin sekali masuk biara. Iya. Dulu sekarang sudah kuliah di Unika Iya. Santo Paulus Sulteng ya. Oke. Kira-kira Kak Rein coba Kak Rein cerita sedikit mengapa kedua pilihan tersebut itu menjadi Kak Rein itu tidak fokus. Yang pertama Ibu, yang membuat saya tidak fokus itu karena niatnya saya itu yang pertama itu masuk biara dulu. Tapi seiring dengan waktu sekarang saya ada permasalahan sedikit antara diri saya dengan keluarga saya. Oke, coba ceritakan mengapa Kak Rein itu menjadi persoalan dengan keluarganya. Persoalannya itu di antara keluarga itu karena pertama itu ada keluarga yang setuju untuk saya masuk biara, karena ada juga keluarga yang setuju dan tidak setuju untuk masuk biara. Oke. Jadi di sini ada keluarga yang setuju masuk biara, ada juga keluarga yang tidak setuju Kak Rein masuk biara. Iya, Oke. Kira-kira apakah kenapa Kak Rein sehingga perkuliahannya Kak Rein sekarang itu tidak fokus? Yang membuat saya tidak fokus dalam perkuliahan itu karena dalam diri saya itu masih ada niat untuk masuk biara Ibu. Oke, kalau masih ada niat masuk biara. Oke. Apakah sampai sekarang itu Kak Rein itu masih mau sekali masuk biara? Ya, kalau dengan sekarang itu ada sedikit masuk biara, ada sedikit mau masuk biara, tapi dengan keadaan sekarang itu saya masuk fokus untuk kuliah sekarang. Oke, jadi di sini Kak Rein sebenarnya ada niat ya, tapi karena sekarang Kak Rein kuliah, jadi Kak Rein di sini ingin sekali fokus dalam perkuliahan. Jadi berarti Kak Rein di sini karena masih ada niat untuk masuk biara, sehingga perkuliahannya Kak Rein itu tidak fokus ya. Jadi Kak Rein, coba Kak Rein ceritakan secara detail bagaimana perjalanan niatnya Kak Rein itu tidak terjadi sehingga Kak Rein tidak fokus dengan perkuliahan. Oke, baik Ibu, terima kasih waktunya untuk mengizinkan saya untuk menjelaskan permasalahan yang ada dalam diri saya. Pertama yaitu pada saat waktu SMP memang saya tidak ada niat untuk masuk biara. Terus ketika tamat SMP dulu saya masuk SMA-nya itu di SMA 1 Cibal. Pada saat itu seiring dengan perjalanannya waktu saya masuk di SMA, terus saya itu berpikir itu nanti saya kalau tamat SMA-nya itu apakah orang tua saya itu mampu kuliah saya ya, apalagi kan kami ada 3 orang tamat SMA pada saat itu. Tapi saya terus berpikir lebih baik saya nanti saya tidak kuliah saja, karena ada saya punya adik perempuan nanti untuk kuliah saja. Tetapi pada saat tamat SMA kelas 3 2021 kemarin itu tamat COVID kemarin itu saya
ini rasa ini Kak, saya langsung tanya kepada orang tua atau keluarga itu, bagaimana nanti, saya tanya, Mama bagaimana kami nanti itu kalau kami 3 itu tamat SMA, apakah kami 3 itu kuliah semua atau satu-satunya saja yang kuliah? Itu orang tua jawab, biar saja kalian cari kerja saja karena kami tidak mampu biaya kalian untuk kuliah. Gitu. Dari situ saya berpikir bahwa masa orang tua kami tidak mampu, tidak ada satupun. Padahal dalam diri kami itu niat sekali untuk kuliah, karena dengan keadaan ekonomi tidak mampu. Terus waktu itu pada tanggal berapa ya? Saya lupa tanggalnya. Ada kenalan di Facebook, dia chat saya, kebetulan juga dia ini biara di Ruteng, aspiran di Ruteng juga. Terus dia tanya dengan saya, adik, apakah adik sudah tamat SMA atau belum? Oke, saya bilang, ya apa frater atau bruder, saya sudah tamat SMA. Terus adik mau lanjut kemana? Apa lanjut kerja atau lanjut kuliah? Saya bilang, ya bruder mungkin atau frater, saya mungkin tidak lanjut kuliah, frater saya mungkin cari kerja nanti. Oke. Apakah cari, bruder tanya, apakah sekarang mau cari kerja atau tidak? Atau tidak? Kalau sekarang bruder, saya tidak tinggal dulu 1 tahunnya itu di kampung bareng orang tua itu. Oke baik, itu bruder bilang tuh. Dia bilang lebih baik daripada adik tahu tinggal di kampung itu tidak buat apa-apa, lebih baik adik itu masuk di kampungnya biara. Pada saat itu juga budaya tersebut itu atau aspiran atau budaya itu dia promosikan semua itu, dia biaranya bagaimana itu, tentang biayanya itu bagaimana. Terus pada saat itu juga saya tanya, budaya kalau masuk biara itu apakah orang yang punya jenius atau orang itu? Kalau di sini itu beliau bilang itu tidak menerima orang yang apa saja, yang penting dia ada niatnya itu masuk biara. Terus kalau tentang biaya itu beliau, apakah orang tua atau keluarga yang biaya atau kami sendiri yang biaya? Kalau tentang biaya itu dari biaya apa? Dari biara semua, bukan dari kalian. Pada saat itu juga akhirnya saya setuju, pada saat itu setuju, oke baik sudah, karena biaya itu dari biara, akhirnya saya niat untuk masuk biara. Pada saat tanggal 27 bulan 7 kami masuk biara semua dengan saya punya teman-teman juga ada dari Mano, dia masuk biara itu. Terus tanggal 7 masuk biara, pada saat itu juga masuk biara dalam komunitas biara. Saya merasa sedih, merasa senang karena senangnya itu bisa bertemu dengan teman baru, pengalaman baru dalam biara. Yang membuat saya merasa sedih itu ditinggalkan keluarga, apalagi saya ada kembaran itu tidak boleh menjauhkan dari kembaran. Terus pada saat masuk biara, saya merasa tidak bukan tidak, memang sih merasa malu, merasa tidak percaya diri itu, bahwa saya ini tidak mampu ini buat ini, karena saya melihat teman-temannya lah itu ada sedikit mereka punya kemampuan itu lebih dari itu. Gitu. Lalu kenapa kalian itu tidak melanjutkan di hidup di biara? Yang membuat saya tidak lanjut ibu kemarin itu memang dalam biara kemarin itu kami ada 4 orang lulus semua, kami lulus semua di situ. Pada saat itu ketua komunitas itu pada saat umumkan kami itu karena kami itu 1 tahunnya itu di biara itu. Karena 1 tahun di biara kami lanjutkan postulannya itu di Malang itu. Pada saat itu bruder pas malamnya itu kami pertemuan dengan aspiran dengan bruder. Oke, ya berbicara tentang berkelanjutan kami untuk melanjutkan postulan di luar. Terus pas itu dia ngomong seperti itu, bruder ketua komunitasnya ngomong, oke kalian 1 minggunya libur untuk izinkan dengan orang tua semuanya, kasih tahu dengan orang tuanya itu kalau uang pesawatnya itu kalian itu hanya minta orang tuanya itu hanya 500 saja, kalau yang lain
dari biara. Setelah itu kasih tahu juga untuk kalau buat apa Indika, untuk kartu keluarganya itu kartu keluarga KTP kalian buat sendiri sudah, tidak disatukan dengan keluarga karena kalian sudah menjadikan satu biara, bukan untuk keluarga sudah. Kalau ada apa pada contohnya itu keluarga untuk meninggal atau siapapun dalam untuk keluarga yang meninggal itu kalian tidak bisa terlibat. Yang terlibat itu kalian itu hanya bisa telepon dan bisa fix dengan keluarga, tidak boleh diizinkan untuk itu. Akhirnya itu kemarin itu saya pulang kampung, sampai di kampung saya langsung cerita dengan saya punya orang tua. Kalau orang tuanya itu saya cerita, mereka itu setuju sekali untuk melanjutkan saya untuk apa, untuk melanjutkan biara. Tetapi ada anggota keluarga lain itu tidak setuju untuk saya itu. Kenapa? Alasannya kenapa mereka tidak setuju? Karena mereka itu tidak apa itu kan? Kalau ada apa-apa dalam keluarga, kenapa tidak bisa terlibat? Itu yang mereka tidak setuju dengan saya. Pada saat itu akhirnya itu kan banyak perbincangan anggota keluarga saya itu kan yang buat jangan tidak boleh lanjut saja, tapi yang lain lanjut itu. Akhirnya saya bingung sekali itu, bingung saat rasa diri saya itu dan niat sekali untuk masuk biara itu. Oke, jadi kemarin di sini memang ada niat masuk biara, tapi karena keluarganya tidak setuju, jadinya Kakarin tidak melanjutkan. Oke. Jadi Kakarin bagaimana resolusi atau keputusannya Kakarin sehingga Kakarin itu masuk di Unika. Oke Bu, kalau solusinya kemarin itu Ibu, memang ada pertemuan dalam keluarga itu. Pada saat pertemuan saya tanya dengan mereka bagaimana apakah saya lanjut masuk biara, karena banyak anggota keluarga itu tidak setuju, ada yang setuju. Terus mereka bilang lebih baik kamu sekarang itu lanjut saja kuliahnya, kami yang biaya kamu untuk uang kuliahnya, tidak usah berpikir kalau biaya kuliahnya apa itu pembayaran uang kuliahnya itu, tidak usah berpikir, kami yang tanggung semua itu. Akhirnya saya kuliah di Universitas Paulus Ruteng sekarang. Oke, Kakarin bagaimana selama perkuliahannya, bagaimana prosesnya, apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Kalau berbicara tentang perkuliahan selama ini memang berjalan dengan baik, tetapi ada dalam diri saya tidak fokus dalam diri saya itu karena ada masih niat untuk kedua pilihan saya itu masuk biara kemarin itu yang rasa tidak nyaman dalam diri saya juga. Oke, itu yang menyebabkan Kakarin tidak fokus ya, karena masih ada niat untuk masuk biara. Oke, baik Kakarin tadi sudah menceritakan bagaimana proses atau perjalanannya dari Kakarin dari SMP sampai di perkuliahan sekarang. Tentunya sangat sangat penyesalan ya. Terus tentunya juga membuat Kakarin itu tidak fokus dalam perkuliahan karena masih ada niat itu. Baik Kakarin, dari Ibu, kalau memang keputusan Kakarin adalah mau melanjutkan lagi untuk masuk biara, tetap Kakarin ikuti. Nah, karena Kakarin sekarang masih dalam perkuliahan, Kakarin tetap fokus dulu kuliahnya. Nah, setelah mengenyamkan pendidikan dari kampus Unika Santo Paulus Ruteng, Kakarin bisa masuk lagi di biara tersebut. Oke. Jadi Kakarin sekarang itu harus lebih fokus belajar biar Kakarin cepat selesai kuliah ya, bisa bergabung lagi dengan temannya Kakarin dulu itu. Jadi bagaimana resolusinya Kakarin atau bagaimana keputusannya Kakarin untuk apakah melanjutkan biara atau atau masih
masih mengikuti perkuliahan dengan rencana habis itu nanti mencari pekerjaan. Oke. Kakak Ray lebih masih mau lanjut atau bagaimana nanti? Kalau dengan sekarang Ibu, saya sih masih melanjutkan untuk apa tujuan saya sekarang untuk perkuliahan saya. Karena kalau melanjutkan dengan biara itu karena saya lihat saya punya umur sudah tua ya. Jadi Karen, kalau nanti masih ada panggilan untuk masuk biara lagi nanti, bisa ya Karen. Jadi habis ini sebentar, coba pikirkan baik-baik ya Karen, apakah Karen masih lanjut ke kita ya. Terus ketika sudah ada keputusan dalam dirinya Karen, pertimbangkan lagi dengan orang tua, keluarga, ya. Baik Karen, karena Karen sudah menceritakan panjang lebar terkait persoalan dalam diri Karen. Jadi untuk pertemuan kita hari ini ya sampai di sini saja dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalau memang Karen masih ada masih ada kebingungan, bisa datang lagi ke pertemuan yang kedua nanti. Karena kita pertemuan pertama ini dibatasi waktu, jadi Ibu menyampaikan terima kasih banyak atas kepercayaannya terhadap Ibu, dan dan Kakak Ray juga sudah menceritakan semua apa yang terjadi dengan Kakak Ray-nya. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Semoga apa yang menjadi kita perbincangkan pada hari ini, semoga itu bisa menjadi sebuah keputusan ya dalam dirinya Kakak Ray. Dari angka 1 sampai 10, poin yang mana yang menurut Kakak Ray setelah menceritakan persoalan tadi? Baik Ibu, kalau dari angka 1 sampai 10 itu saya pilih angka 8 Ibu. Angka 8 ya, berarti sudah lega ya. Tentunya. Karena Kakak Ray sudah merasa lega apa yang menjadi persoalan dalam diri Kakak Ray. Jadi ya cukup sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Jadi habis ini sebentar silahkan pulang. Semoga sampai kembali lagi di Cibalnya itu dengan selamat ya. Sekian saja untuk hari ini ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Ray Jemanda, program studi pendidikan teologi semester 5 tingkat 3. Dan di sini saya sebagai konsen